semoga apa yang saya perbuat ini untuk Mas Karo, ya, untuk menjaga Harkantipmas, hindari judi, hindari narkoba dan lain-lain di suasana pandemi ini dan suasana juga ditunggu dan disambut masyarakat Karo yang beragama Muslim. Menjadi pertemuan yang begitu hangat, juga menjadi ajang bernostalgia. Bahwa beliau ini adalah pemimpin yang bijaksana, yang memang betul-betul mengayomi masyarakat. Ya, dan ini bukan hanya sekedar cerita beliau saja, karena saya sudah mengalami. Saya sebagai guru SD dan sebagai pembina pramuka di Brastagi, waktu itu Bapak ini sebagai Kakku Arsyad Kabupaten Karo, ya, pembina pramuka yang satu-satunya hari itu sebagai ketua harian untuk pramuka di Kabupaten Karo. Jadi pada waktu itu kami ada kesulitan tentang SIM juga ini, Bapak Ibu. SIM saya mati, Bu Ibu. SIM saya mati. Kemudian Bapak ini, Pak, gimana Pak? Saya nggak ada uang buat SIM. Oh, oke. Bapak ini buat memo, ya langsung buat memo sama petugas yang sana. Saya hanya bayar 75.000. Seandainya lah beliau nanti betul-betul jadi kalaupun pemimpin atau membina Tanah Karo ini, saya rasa umat beragama ataupun segala kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten Karo ini, insya Allah saya rasa akan berjalan dengan baik. Kami tadi mendengar cerita Pak Riki yang luar biasa, itu menjadi motivasi bagi kami. Saya kadang merasa, saya sekarang Kapolres, tapi kayaknya Kapolres Tanah Karo itu Pak Riki terus. Iya, kayaknya Kapolres Tanah Karo itu Pak Riki terus. Gimana saya sekarang ini supaya Kapolres Tanah Karo itu menjadi Pak Justinus gitu. Itu saya berusaha, tapi ya semuanya kadang memang situasi tidak menghendaki seperti itu. Soal dulu mungkin Pak Riki bisa setiap hari jalan ke sana ke sini ke sana ke sini. Saat ini ya saya kadang-kadang kalau pas ini dan kita pun lihat itu sesuai protokol kesehatan tidak. Kalau nggak sesuai tolong diingatkan dulu. Jadi suatu kebanggaan bagi saya pribadi dengan kedatangan beliau, sekaligus menjadi pembelajaran bagi saya pribadi, mungkin dengan Bapak Kapolres juga. Insya Allah kami bisa seperti itu, bisa dikenang dan dikenal oleh masyarakat luas di Kabupaten Karo ini, dan mendapat cerita-cerita baiknya sampai dengan kapan. Tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan, saya hanya berharap Bapak sehat-sehat terus. Nantinya juga katanya mau berkegiatan setelah nanti pensiun di sini. Kita dukung. Diberi amanah memimpin Polres Tanah Karo, Riki Wakano Ginting memberikan kenangan-kenangan yang mengayomi di masyarakat, sehingga nama Riki Wakano Ginting selalu menekat menjadi Kapolres di Tanah Karo. Di Desa Surbakti ada peristiwa yang sangat besar sekali, yang sangat mencekam di situ. Toto dengan Danyon, kita bisa nangani flu burung itu dengan baik. Walaupun masyarakat Karo tahu unggasnya harus dikorbankan. Ingat masih flu burung dulu? Ingat. Pak Riki tanggung jawab saya nih. Pak Dandim tanggung jawab saya. Enak saja nih ayam saya yang disebut ada. Yang apa? Ternak ayam itu. Saya lupa namanya itu. Ya, mau diambil semua, dipaksa, mau dijebol. Oh nggak boleh. Saya Dandim tuh Pak Toto. Akhirnya saya pendekatan, ini semuanya dokter almarhum ya, Pak Suara Ginting sudah meninggal ya. Itu udah saksi tuh, dokter Diana Guru Ginting itu saksi semuanya. Karena tim kita. Langsung apa Ibu? Bapak Ibu sana, dibuka kuncinya sama dia. Aku serahkan sama Pak Kapolres saja, Pak Dandim saja. Aku nggak percaya sama orang ini. Kan orang itu orang Karo semua kan? Cuman cakapnya itu nggak bagus gitu loh. Cakapnya ini tidak menyampaikan tanggung jawab, bongkar gitu aja. Untung ada Pak Dandim sama saya, ya saya bicara, terus saya peluk, dikasih bukan. Makanya keluarkan bungut-bungut.
Makanya Marga Selima, Rakus Setelu, Tutur Siwalu, Berkades Budal, saya wujudkan di sini. Ras kita bersikap kutanta, kunenta, saya wujudkan. Ancian Sikurat kita hapuskan. Bang Perkara Puri juga saya ini kan semuanya. Duduk kita di situ. Apa yang saya lakukan dengan Dandim ini? Deketin tokoh-tokoh agama, karena tokoh pemuda aja. Anak muda-muda, ada stang-stang. Saya deketin, ya main lah. Pak Sumbul mau datang kemarin. Pak almarhum Dokter Suara Ginting merana lah di situ. Pak Sumbul datang merana lah di situ. Bu Diana Bro Ginting dokter itu, ya dinas kesehatan ya dulu ya. Merana di situ. Saya duduk sama Dandim di belakang. Tiba-tiba di jamur itu batu itu dilempar oleh masyarakat. Kan jamurnya kan seng itu, ya kan? Saya datang, saya nyalakan pakai lampu itu, pakai apa? Diesel. Mereka nggak terima. Dua kali saya berdiri. Anak muda itu kebetulan dekat sama saya. Dia itulah Kapolres Dandim itu ke desa-desa. Jadi apa? Komunikasi itu sangat penting. Ya, ini yang aku lakukan seperti itu. Setelah aku ngerana di situ, tanggang ada, semua ada, ya, diam semuanya. Baru ngerana saya. Baru sekda bicara. Baru namanya almarhum putra Suara Ginting bicara. Diam semuanya. Ya. Diam semuanya. Bujur malah, tepuk tangan semuanya gitu. Lampunya nyala lagi, dua. Apa ibu dapat dari situ? Bapak Ibu Senin Aturan, jam 10 malam, teleponlah ke HP ku itu. Menjuah-juah Pak Kapolres, menjuah-juah. Turang, apa yang bisa bantu? Sedikit bahasa Karo lagi. Karena belajar kan? Tolonglah Pak, suamiku belum pulang sampai jam ini. Pulang Pak Kapolres Padang. Ada acara apa? Main judi Pak. Di kedai kopi, nggak saya sebutin ya, dan semalam bla 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 gitu. Oh ya, simpang 4 kan itu kan? Oh, ya. Tapi kamu jangan tangkap gitu. Kenapa? Jangan Pak, aku lagi hamil Pak. Anakku masih kecil-kecil. Hebat kali ibu ini kan? Biar bapaknya jahat, tapi sayang sekali gitu ya. Apa yang didapat situ? Dengar mobil patroli datang pakai puing-puingan itu. Saya bilang, bubar, buar, kabur semua. Kan uangnya ketinggalan. Uangnya ketinggalan. Udah, Pak sudah kabur Pak. Ini uangnya saya kasih sama pemilik kedai kopi. Hari Senin suruh ngadep Bapak. Mantap itu. Bawa uang sama kartu joker karunnya. Baru datang masuk. Siapa saja yang main? Itu. Disebutin lah, satu, dua, tiga. Kau sampaikan besok ketemu saya atau saya ketemu dia sama. Akhirnya ya cuma kan orang-orang yang menolak flu burung itu semua. Saya nggak proses. Saya bawa wartawan waktu itu supaya jangan sampai polisi mengambil uang judi. Kedai pulang saya kasih set juga, ya kan? Nih buat ibu di rumah. Nyonya apa sahabat Ariga namanya? Nyonya atau Nande saya beri. Jadi buat aku Pak, bukan buat Nande. Ya beliau masjid sudah lama ya Pak ya? Ya Pak, beliau lama ya. Saya bantu-bantu dikit lah, ada rezeki saya pasti kirim lah. Kalau rezeki saya makan sendiri kan enggak. Kalau saya bagi kan Tuhan akan kasih lagi, betul kan? Saya bantu waktu itu apa kubahnya enggak ya? Kubahnya. Bukan gereja saja. Tapi setelah mereka dengar banyak sekali minta tolong itu. Bantuan gereja A, B, C, D. Saya bingung gimana nih. Langsung saya kotok-kotok aja kan gitu. Namanya perpuluhan Bu kalau di kami. Kami ada rezeki kasih perpuluhan. Sekarang masa pandemi ini kan kita sering ngasih apa? Kolektor di rumah kan. Nanti kita kirim gereja saya misalnya itu karena gerejanya di rumah. Selama setahun ini saya jarang bekerja di tatap muka ya. Karena ya saya menjaga. Saya dulu renovasi
renovasi Masjid Agung ya, yang di situ ya. Nah itu saya ada. Ya. Masjid beliau, biarpun saya ada kombes dia udah pergi ya, diundang beliau, ada sedikit berkat, kalau diterima kan begitu. Pas pulang, itu dapat lagi Pak, ya kan? Dapat. Ya. Itu kayak Tuhan tuh ngasih gitu, karena dia tahu nih, jangan kita bikin kayak kolektor itu, kasih 100.000, Tuhan ngomong gini, kok dapat rezeki masa kok hari Minggu kasih segitu, kayak ada yang ngomongin, tambah lagi, besoknya dapat berkat lagi. Wah Tuhan tuh tahu apa kita buat. Ada masalah, Pak Riki mau nggak tanah karung ini dijadikan poso? Saya minta poso. Ya, seorang ibu menjelaskan masalah Paskah. Pak Nelson Tepu saya, nanti ketemu kami ya. Saya duduk, saya rekam. Bagaimana Nande? Pak ini. Ini bulan apa? Paskah. Apa yang keberatan? Ini. Atau ini dijadikan poso nih. Ibu pernah ke poso nggak? Belum. Saya orang poso saya lihat mayat-mayat bergelimpangan, tembak sana, tembak sini, hancur rumah itu. Ya, istri saya masih hamil, saya ke sana, habis SSP. Wah Pak, Bapak, Ibu baru balik dari haji kok, dari umroh ya, dari haji ya, nggak boleh saya bilang. Akhirnya dia kawan saya, sampai di Jakarta, kemarin baru meninggal. Ya, anak-anaknya dari rumah saya. Emang kan Kapolres yang bisa mengayomi saya. Ya, ini tanah karung saya bilang, nggak boleh ada apa-apa. Itu aja dari saya. Kepada Bapak semua, sehat-sehat kamu semua ya. Jaga anak-anak sekarang, jangan ada narkoba, kurangi narkoba, jangan sampai terlibat narkoba. Ibu-ibu jangan coba-coba ya, enak sih enak, melayani. Tapi pas melek polisi di depan.